Baik ibu-ibu, kemarin sampai hadis keberapa? Baik, kita baca lagi aja ya. Yuk, hadis ke-19, silahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijal ma dhahara rihuh wa khafiya launuh wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuh. Masya Allah, terima kasih, jazakumullahu khairah. Ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis yang ke-19 ini, di sini kita bisa belajar tentang sifat wewangian. Apa sifat wewangian yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan ada perbedaan antara wewangian yang dipakai oleh kaum laki-laki dan kaum wanita. Di antara perbedaannya, wewangian yang dipakai oleh kaum laki-laki itu adalah dhahara rihuh wa khafiya launuh. Aromanya menyengat. Ya, dhahara rihuh itu aromanya tuh kuat. Masya Allah. Dan banyak, ya Masya Allah, wewangian yang memang memiliki aroma yang sangat kuat untuk tercium. Kemudian wa khafiya launuh, tapi warnanya tidak terlihat. Maksudnya warnanya bening. Kan ada kan minyak wangi yang memang warnanya tuh bening, putih atau coklat bening, itu adalah wewangian laki-laki. Ya, sifat wewangian laki-laki. Nah, sebaliknya sifat wewangian perempuan yang telah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dhahara launuhu wa khafiya rihuh. Adalah dhahara launuhu, warnanya terlihat, namun khafiya rihuh, baunya soft, baunya samar. Samar tuh maksudnya nggak nyengat, Bu. Ada kan minyak wangi yang baunya tuh nusuk tajam itu loh, set gitu. Ibu-ibu pernah nyium nggak bau minyak wangi seperti itu? Nah, itu bukan untuk kita pakai, itu laki-laki. Ya. Yang kita pakai itu yang soft-soft. Mawar misalnya ya, melati, mawar melati. Menurut ibu-ibu melati itu kuat enggak baunya? Melati kuat, Bu ya, Masya Allah. Berarti mawar atau misalnya apa yang soft-soft lah ya. Nah, itu boleh dipakai untuk kita. Nah, kapan para wanita memakai wangian ini? Memakainya di rumah atau ketika berjumpa dengan mahramnya. Boleh dipakai. Tapi ketika keluar rumah, wanita tidak usah pakai parfum, tidak usah pakai wewangian. Ya, karena barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, kita sudah belajar, dan dia memakai wewangian kemudian tercium oleh sekelompok laki-laki, maka wanita ini tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Jangan korbankan nikmat yang sebentar di dunia dengan nikmat yang abadi di akhirat. Rugi, Bu, kalau kita tidak bisa mencium bau aroma surga. Karena aroma surga itu baunya bisa tercium dari jarak sekian dan sekian, kata Rasulullah SAW. Ya. Bukan berarti kita, para wanita, tidak boleh memakai wangian. Boleh pakai. Kapan? Di depan suaminya, di depan mahramnya. Jadi yang namanya wanita tuh, Bu, sebenarnya dia harus punya dua baju. Baju yang khusus keluar rumah dan baju yang khusus di dalam rumah, baju dinas. Mau daster boleh, lingerie juga boleh, mau baju ala-ala pramugari juga boleh. Yang belekan kalau di depan suami boleh. Ya, mungkin suaminya suka naik pesawat bolak-balik suka lihat pramugari. Terus nanti bilang, istriku, tolong baju dinasnya dibikin seperti baju pramugari. Misal, ya enggak apa-apa. Baik suamiku gitu. Jadi suaminya kalau di rumah lihat pramugari terus ya. Siapa pramugarinya? Istrinya. Masya Allah, Bu, sadarlah bahwa laki-laki itu sifatnya itu visual. Ya, dia melihat. Maka dari itu kan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, di antara ciri wanita salihah, di antara sifatnya kalau dipandang enak dipandang di mata. Sekarang ibu-ibu pakai daster, dasternya dipakai sejak menikah sampai punya anak 5. Sudah warnanya bukan lagi warna tapi apa ya? Ibu-ibu akan mengatakan, ayah ini daster apa? Kenangan gitu.
Ya, Bu E itu dasar kendangan tapi sudah bolong di mana-mana. Masya Allah. ISIS, la ilaha illallah. Katanya ISIS ya, semilir ya. Subhanallah, belilah baju yang sama kainnya, tapi enak dipandang suami. Ya, bismillah. Beli dengan niat apa Bu? Masya Allah, kalau kita beli lingeri itu, kita niat, ya Allah saya beli ini baju dinas ini untuk menyenangkan hati suami, dapat pahala. Dan setiap kita pakai tuh baju dinas, dapat pahala juga. Masya Allah, berapa banyak pahala yang didulang oleh para istri di rumahnya. Masya Allah. Belum lagi ibu semprot sana, semprot sini minyak wangi, sehingga suaminya tuh mencium aroma, bukan aroma bawang, bukan aroma apa ya dapur, tapi aroma baju apa, aroma wangi yang semerbak dari istrinya. Masya Allah. Berarti tambah satu baju dinas lagi ya Bu. Baju dapur, baju luar, baju tidur. Ya, baju khusus di kamar. Baju sholat. Ya Masya Allah, banyak sekali baju perempuan ya. Masya Allah. Ya Rabb, semoga Allah berikan kita hisab yang ringan. Ya, amin. Nah itu baru disebutkan sudah 4. Ya, dalam sehari itu ya Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu kalau pilih wewangian, wewangi yang soft, bukan yang menusuk ya, tajam. Kalau bisa lagi saya sudah berikan kemarin ya, wewangian yang dipakai itu harus kalau bisa sesuai dengan apa yang suami suka, bukan sesuai dengan yang kita suka. Ya, Bang, suamiku mana yang wangi? Yang ini dek, baunya harum. Kayak gitu kok dipilih gitu misalnya. Nah itu namanya sama aja, kita nggak mau ya menghargai pilihan suami. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita langsung ke hadis ke-20 Bu. Ya, insyaallah ini cukup panjang penjelasannya, mudah-mudahan selesai. Yuk kita baca bareng-bareng. An Abi Usaidinil Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid fakhtalatar rijalu ma'an nisa'i fit tariq faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariqa alaikun bihaffatit tariq fa kanatil mar'atu taltasiqu bil jidar hatta inna sawbaha la yata'allaqu bil jidari min rusuqiha bih. Saya jelaskan satu per satu kata yang ada dalam hadis ini. Jadi ibu-ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Usaid Al-Ansari. Dan di sini Abu Usaid Al-Ansari, beliau langsung mendengar dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau langsung mendengar dari Nabi kita Muhammad SAW, berarti beliau dijuluki sebagai seorang apa Bu? Sahabi atau sahabat. Jadi Abu Usaid Al-Ansari ini sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya berusaha cari siapa gerangan Abu Usaid Al-Ansari ini di beberapa kitab para ulama. Ternyata di sini para sahabat itu ada banyak yang bergelar Abu Usaid. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud Abu Usaid Al-Ansari itu adalah Abdullah namanya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Abu Usaid Al-Ansari adalah Sabit namanya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Abu Usaid Al-Ansari adalah Malik bin Rabi'ah. Ditulis saja ibu-ibu. Jadi ada para sahabat tuh yang punya kunyah namanya Abu Usaid. Dan mereka semuanya dari Ansor. Ansor itu siapa Bu? Siapa Ansor? Kalau sahabat ada Muhajir, ada Ansor. Ansor itu siapa? Yang menerima Rasulullah SAW ketika berhijrah. Ada lagi definisi Ansor, apakah yang menerima saja? Disebut orang Ansor juga penduduk asli kota Madinah, kota Yathrib, yang memang mereka sudah menetap di kota Yathrib. Dulu kota Madinah sebelum Rasulullah SAW masuk namanya Yathrib, dan penduduk kota Yathrib yang akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW itu diberikan julukan sebagai Al-Ansar, ya orang Ansar. Dan kata Ansar ini teman-teman berasal dari kata nusrah, menolong. Jadi orang-orang Ansar ini
ini Masya Allah Tabarakar Rahman, orang Madinah ini senang menolong orang-orang muhajir, senang menolong orang-orang yang datang dari kota Makkah, dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seharusnya sifat kita sebagai orang beriman, saling tolong menolong, Masya Allah. Dan subhanallah ibu-ibu, kalau ibu-ibu Allah berikan kesempatan untuk pergi ke kota Nabi, Masya Allah kita akan mendapati para penduduk asli kota Madinah itu orangnya baik-baik, ya Masya Allah, orangnya baik-baik, Masya Allah. Dan mereka kebanyakan adalah para petani, ya. Berbeda dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah mayoritas mata pencaharian mereka adalah pedagang. Ya, dan kita tahu yang namanya kota Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu. Ya, Masya Allah. Kemarin perjalanan juga ketika kita ada city tour dari kota Mekah terus ke Muzdalifah, ke Mina, ke Arafah, ya ke tempat-tempat yang ada di kota Mekah. Maka saya katakan kepada ibu-ibu yang ada di samping, lihat Bu, gunung di kota Mekah tuh hampir rata-rata berbatu. Tapi ternyata Bu, karena di situ ada banyak ketaatan kepada Allah, akhirnya Allah datangkan dunia untuk para penduduk kota Mekah. Kalau kita lihat sumber daya alam kota Mekah dan Indonesia yang tercinta ini, kira-kira banyakan mana Bu? Indonesia yang tercinta ini, Masya Allah. Tapi subhanallah, walaupun gunung-gunungnya berbatu, kalau orang yang hidup di situ menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan dunia kepada mereka. Ya, Masya Allah. Baik, nah Abu Usaid ini adalah orang Ansar. Balik lagi ke Abu Usaid. Ada yang mengatakan namanya Sabit, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya tadi siapa? Malik bin Rabi'ah. Kemudian di sini ada yang mengatakan juga Abu Usaid ini ada juga namanya beliau Sabit As-Sa'idi, bukan Al-Ansari. Sabit As-Sa'idi. As-Sa'idi. Yang dimaksud adalah Sabit As-Sa'idi. Baik, itu beberapa referensi yang saya dapatkan di kumpulan kitab-kitab ulama, ya, berkenaan dengan Abu Usaid Al-Ansari. Ya, wallahu taala alam. Siapa yang dimaksud di sini yang jelas beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah satu perawi hadis. Karena di sini kita berjumpa dengan Abu Usaid yang meriwayatkan hadis, berarti beliau pasti salah seorang perawi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau yang dimaksud adalah Malik bin Rabi'ah Al-Ansari, teman-teman, maka saya temukan di sini referensinya bahwa beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mengikuti peperangan dengan beliau, dan beliau juga termasuk orang-orang yang mengikuti Baiat Aqabah di Mekah. Kemudian setelah itu beliau menunggu Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah, dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Kalau yang dimaksud Abu Usaid di sini adalah Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi Al-Ansari. Ya, 40 Hijriah, wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau, kalau yang dimaksud dengan Abu Usaid ini adalah Malik bin Rabi'ah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW sebanyak 28 hadis. Ruwiya lahu Baqiyah bin Khalid fi musnadihi 28 hadisan. Nanti ibu-ibu bisa dibuka-buka lagi kitab-kitab para ulama, tapi banyaknya itu kitab-kitab bahasa Arab yang gak ada rambutnya, Bu. Gundul. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, sudah ya, kita tahu Abu Usaid itu siapa. Yang pasti beliau adalah seorang sahabat. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kapan itu? Kapan Rasulullah SAW berkata? Dalam kondisi seperti apa? Wa huwa kharijun minal masjid. Ketika Rasulullah SAW kondisinya sedang keluar dari masjid. Fakhtalatur rijalu ma'an nisa'i fit tariq. Ya, jadi waktu itu Rasulullah SAW baru keluar dari masjid, Bu, dan melihat keadaan laki-laki serta perempuan bercampur baur berjalan di jalanan, ya, di jalan yang keluar dari masjid tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linnisa. Rasulullah berkata kepada para sahabiyah, berarti sahabiyah ya, kepada para perempuan, istakhirna. Maksudnya istakhirna itu perempuan, wanita, para sahabiyah, mbok yo keluar iki nanti to yo belakangan, istakhirna. Nanti top
stop, biar laki-laki dulu yang keluar, baru kalian. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW, ya, pesan dari Rasulullah SAW, ya, belakangan keluarnya. Kemudian kata beliau, kenapa beliau memerintahkan para perempuan untuk keluar belakangan? Fa innahu, ini ilahnya, karenanya, sebabnya, laisa lakunna an tahquqna tariq alaikunna bihafatit tariq. Karena tidak ada hak bagi kalian untuk berjalan di tengah-tengah jalan. Di situ ada banyak laki-laki nempel-nempel, apa bahasanya? Uyel-uyelan. Jadi ada laki-laki, perempuan itu berada di tengah-tengah masuk dalam rombongan laki-laki. Nah, ini nggak ada kayak gitu, ya. Subhanallah. Dan teman-teman muslimah yang diberikan rasa malu oleh Allah, nih, malu itu harus ada dalam diri kita. Pasti nggak akan mau kalau harus berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Wanita-wanita muslimah yang solihah itu dia memilih lebih mengalah dulu. Biarkan laki-laki itu jalan dulu, baru kemudian dia jalan di belakangnya. Sampai-sampai nih Bu, keadaannya, lihat Bu. Kata Rasulullah SAW, fakanatil mar'atu, sampai-sampai ada, ya, ketika Rasulullah SAW setelah mengatakan, para perempuan, belakangan jalannya, jangan berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Masya Allah, sahabat, para sahabiah itu adalah orang-orang yang lembut hatinya Bu. Apapun yang Rasulullah katakan tuh langsung diamalkan. Ya, ingat enggak waktu Rasulullah bilang, hei para nisa, para wanita, aku lihat mayoritas dari kalian itu banyak di neraka. Tasaddaqna, bersedekahlah. Bila langsung membentangkan imamahnya, para perempuan dari kalangan sahabiah langsung melemparkan cincinnya, melemparkan antingnya, melemparkan apa yang mereka miliki. Ini menunjukkan mereka itu sangat cepat dalam beramal saleh. Sama ketika Rasulullah SAW mengatakan, hei para perempuan, tenang, sebentar, jangan berdesak-desakan. Apa? Fakanatil mar'ah. Ada seorang perempuan yang dia itu akhirnya taltasiku bil jidar, nempel-nempel jalannya di pinggir tembok. Ya. Hatta inna saubaha layata'allaqu bil jidar, sampai bajunya kecantol. Karena saking, istilahnya saking pengen mepet banget. Nggak mau berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Min lusuqiha fi, min lisuqiha bih. Karena saking dekatnya dengan tembok. Masya Allah. Nah, dalam pembahasan ini, ibu-ibu, hadis yang ke-20, kita akan belajar tentang hukum campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, hari ini. Insya Allah. Ada 3 bagian, ya, yang ibu-ibu perlu ketahui percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mengurai terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah percampur bauran yang terjadi antara mahram, antar mahram. Percampur bauran laki-laki dan perempuan sesama mahramnya. Menurut ibu-ibu hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Seperti apa kasusnya? Istri dan suami, ya kan? Mahram itu masih ingat nggak? Mahram dilihat dari berapa keadaan penyebab dijadikannya seseorang itu jadi mahram. Masih ingat? Waktu kita belajar mahram, nasab, jalur nasab, pernikahan. Masya Allah, nyantol berarti, alhamdulillah. Nggak apa-apa, ilmunya yang nyantol, jangan bajunya kayak tadi ya yang nyantol, alhamdulillah. Persusuan, Masya Allah, ada 3. Jalur pernikahan, jalur nasab, dan jalur persusuan. Nah, karena ibu-ibu sudah tahu, sudah belajar kita siapa mahram kita. Apabila bercampur antara mahram, bukan muhrim ya Bu. Kenapa Ustazah kok nggak boleh muhrim? Bilangnya muhrim itu orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram, tawaf, itu disebutnya muhrim. Tapi kalau yang nggak boleh kita nikahi namanya mahram. Tidak terbalik-balik. Kamu bukan muhrim saya ya, gitu ya. Bukan muhrim Mbak, mahram. Ya. Nah, sesuatu yang dia ada hubungan mahram, maka boleh ikhtilat di situ. Boleh bercampur baur. Boleh satu rumah. Suami dan istri boleh satu rumah. Anak dan ibu, anak laki-laki dan ibu, maka boleh juga satu rumah. Seorang ayah boleh juga satu rumah dengan anak perempuannya. Anak perempuan boleh satu rumah dengan bapak mertuanya. Semuanya diperbolehkan. Baik, sekarang ibu-ibu tolong dibuka surah An-Nisa ayat 23. Ya, An-Nisa ayat 23. Tolong PR aja ya. Ibu-ibu pelajari lagi tentang surah An-Nisa ayat 23. Ya,
milikilah niat yang baik, Bu. Ibu-ibu kalau punya niat yang baik itu, Allah akan datangkan pemahaman. Allah akan datangkan orang yang mengajari. Allah akan datangkan waktu yang barakah. Ya, jadi ya Allah, saya niat nih habis pulang kajian atau kapan saya mau belajar surah An-Nisa ayat 23. Saya akan bacakan saja, nanti ibu-ibu tadabburi sendiri-sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin wa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Nah, ayat ini ibu-ibu pelajari. Apa isi kandungan ayat ini? Ayat ini menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa saja mahram kita. Ya, mahram kita Allah jelaskan di sini. Baik. Setelah kita belajar surah An-Nisa ayat 23, selanjutnya ibu-ibu juga belajar surah An-Nur ayat 31. Ya, ini penting nih. Khusus hukum-hukum seperti ini yang seharusnya kita pelajari. Surah An-Nur ayat 31. Baik. Ibu-ibu tolong dibuka 353. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah. Lihat nggak, Bu? Kalau di Quran Madinah itu posisi ayatnya sama. Maksudnya sama di kanan dan di akhir ayat. Ayat panjang tadi dengan surah An-Nisa, ya kan, sama kan posisinya di kanan dan di akhir, dan itu panjang. Ya, Masya Allah. Silakan ibu-ibu, An-Nur ayat 31. Ibu-ibu nanti juga ini juga termasuk untuk kita pelajari, karena di sini kita akan mengetahui siapa sesungguhnya mahram kita. Baik, sampun. Kemudian bagian yang kedua, kalau tadi percampur bauran antara sesama mahram itu diperbolehkan, yang kedua adalah percampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk berzina, untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Misalnya untuk pacaran, untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini hukumnya adalah berdosa. Tidak boleh, ya, karena punya niat yang jelek. Kalau ada laki-laki atau ada perempuan misalnya dia bersolek, ya, sengaja, na'udzubillah summa na'udzubillah, keluar dari rumah untuk merayu kaum laki-laki dan bercampur baur dengan kaum laki-laki pakai wangian, mukanya sudah dijadikan buku gambar, ya misalnya, ya, Masya Allah. Dan ini subhanallah, niat yang demikian adalah niat yang buruk, ya, tidak boleh. Dan kalaupun dia sudah bercampur baur, maka di situ ada dosa yang menunggu. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Karena subhanallah, sesuatu yang kita niatkan itu Allah Maha mendengar. Dan subhanallah teman-teman, hati-hati dengan niat yang buruk. Kalau kita punya niat yang buruk, langsung kita minta kepada Allah untuk merubah dengan niat yang baik. Kalau kita sudah punya niat baik, Bu, dan belum terlaksananya amal solih dari sebuah niat baik kita, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kalau ada sampai keluar sengaja berkumpul baur dengan laki-laki itu untuk menggoda laki-laki tersebut, maka dalam keadaan ini wanita ini berdosa. Baik, yang ketiga, keadaan di mana adanya campur baur atau ikhtilat. Kalau bahasa Arabnya campur baur itu ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang biasa terjadi di tempat-tempat umum. Ya, misal di mana, Bu? Pasar, stasiun. Terus, di kantor, di perusahaan, ya di mana, di tempat-tempat umum. Maka ini para ulama mengatakan bahwa apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Ya, meminimalisir untuk tidak ikhtilat, tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan.
Ya, karena mungkin kita tidak bisa menghindari ya perkumpulan itu, misalnya di stasiun. Mohon maaf masinisnya, karena kita itu para perempuan, ya rombongan perempuan, tolong masinisnya diganti perempuan misalnya. Kan tidak bisa kita berkata demikian. Sesuatu yang memang itu tidak bisa kita hindari, maka dalam hal ini diminimalisir ya. Dan subhanallah teman-teman, Allah itu maha tahu apa yang ada dalam diri kita. Kalau memang niat kita, ya Allah, tidaklah saya harus pergi misalnya ke rumah sakit dan di situ ada dokter laki-laki, maka apa yang mesti kita lakukan teman-teman? Kalau memang di situ tempat adanya perkumpulan, di situ ada kaum laki-laki, yang mesti kita lakukan teman-teman, di antara meminimalisir adalah jangan langsung memandang laki-laki yang bukan mahram kita. Kalau bisa dialihkan aja, nggak apa-apa kita begini tapi kita alihkan. Ya, kita alihkan. Kan bisa kita bicara bukan langsung memandang begini. Ya, tapi kita alihkan. Kecuali misalnya, ya, subhanallah teman-teman, Imam Ibnul Qayyim sampai mewanti-wanti. Kenapa kita itu harus ghaddul basar? Kenapa kita itu harus menundukkan pandangan? Karena asalnya sebuah kerusakan di muka bumi ini, kemaksiatan berasal dari pandangan. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya di pasar, pedagangnya mas-mas, abang-abang, ya udah kita jangan memandang langsung begini, tapi kita, nih mas uangnya, gitu, mandangnya kemana? Ya, jadi dialihkan, ya dialihkan agar kita tidak terjerumus. Ibu-ibu bisa dibayangkan enggak? Kalau ibu-ibu misalnya pergi ke sebuah tempat, misal di mana di situ yang menunggu tempatnya itu orangnya ganteng kayak artis Korea misalnya. Ibu-ibu, naudzubillah summa naudzubillah, ada setan yang menggoda ya. Pas mau ngasih karcis langsung dipandengin, misalnya sampai duduk di kereta masih saja memikirkan mas-mas Korea itu. Misal, itu kan akan menjadi dosa tersendiri. Ya Masya Allah. Jadi kita benar-benar meminimalisir kalau misalnya ada suami kita, ya suami kita, kalau di situ ada laki-laki, ya suami kita yang maju. Subhanallah ibu-ibu, ini harus dibiasakan, kita tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, itu harus dibiasakan. Bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, ya Masya Allah, sebagian kaum wanita yang saya dapatkan di Yaman itu kalau mau berbicara dengan kaum laki-laki, mereka sembunyi dulu di balik tembok. Ya, itu saya dapati itu. Jadi misalnya contoh, kalau kami tuh kebiasaan juga, misalnya ada tamu, suami kita bawa tamu, ya bawa tamu laki-laki misalnya, mau kita ajak undang makan di rumah. Ya, nanti yang menyodorkan makanan itu, Bu, bukan kita ujuk-ujuk ya, kita langsung sodorin. Nanti tamunya, wih istrinya kok cantik banget, ya jadi fitnah lagi. Apa yang mesti kita lakukan? Biasanya kami mengetuk pintu kami, tok 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 gitu ya. Nanti suaminya mesti paham, oh iya gitu ya. Langsung suami kita tahu dan mengantarkan makanan itu kepada tamu laki-lakinya. Dan ini juga diantara bentuk meminimalisir terjadinya fitnah bagi laki-laki dan perempuan. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi diminimalisir. Baik, kemudian keadaan yang keempat. Berarti keadaan yang ketiga ini memang kondisinya tidak bisa kita mengubah keadaan. Ya, maka yang harus dilakukan adalah diminimalisir. Keadaan yang keempat adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, di tempat-tempat yang sebenarnya bisa dihindari. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat yang sebenarnya bisa kita hindari. Misalnya apa, Bu? Apa katanya? Diskotik? Ya, boleh. Ya, benar-benar. Kan kita hindari diskotik itu. Ya sudah. Betul, Mukorota, betul. Ya, jazakillah khair. Ya, diskotik. Itu kan sesuatu yang bisa kita hindari. Maka adanya percampur bauran, subhanallah, di bioskop, diskotik, itu bisa kita hindari. Apa yang bisa kita lakukan? Menjauhkan diri kita dari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan sesuatu itu bisa kita hindari. Bu, saya izin menyampaikan sebuah pesan. Hati-hati kalau kita ngajak anak kita ke bioskop. Masalahnya bukan saya pengen ikut campur dalam urusan rumah tangga ibu, bukan. Masalahnya kalau kita sampai mengajak anak kita ke bioskop dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi anak kita, enaknya anak kita nonton bioskop, itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Sepanjang hidup anak kita menonton bioskop, kita sudah terbujur kaku di kubur, kita dapat dosanya. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Baik, tadi apa? Bioskop, diskotik. Nah, kita hindari. Ada pepatah mengatakan, kaidah mengatakan, tolong ditulis. Al-wasail lahu hukmul maqasid. Al-wasail lahu hukmul maqasid. Sarana memiliki hukum sebagaimana tujuan, atau sarana yang mengantarkan kepada tujuan hukum tersebut. Sarana
yang bisa mengantarkan kepada tujuan hukum tersebut, maka ini adalah kaidah dalam usul fiqh. Maksudnya begini, nanti saya jelaskan. Ini kaidah usul fiqh itu bunyinya adalah al-wasail wa hukmul maqasid. Misal contoh tadi, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang kita bisa hindari. Kalau percampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di diskotik itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berjalannya kita ke sana hukumnya tidak boleh. Ya. Jadi untuk menuju ke sebuah sarana atau tujuan itu, dari berjalannya kita ke sana itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu kita akan belajar teman-teman bahwa di antara terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di luar rumah, itu kata saya baca syarahnya Syekh Utsaimin, kata beliau di antaranya penyebabnya, di antaranya mungkin banyak faktor, tapi di antara penyebabnya adalah banyaknya keluar rumah kaum wanita tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Jadi banyaknya para wanita keluar rumah tanpa ada kebutuhan. Itu yang akhirnya menyebabkan bapak-bapak, ibu-ibu jadi bercampur baur. Ya. Coba kalau perempuan-perempuan itu berada di rumah masing-masing, kan tidak ada yang namanya ikhtilat, tidak ada yang namanya bercampur baur. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bukan berarti perempuan itu tidak boleh sama sekali tidak keluar rumah. Dia boleh keluar rumah kalau ada tujuan. Misal contoh, ibu-ibu keluar rumah untuk menuntut ilmu, boleh napa mbatan? Boleh. Ibu-ibu keluar rumah ingin pergi ke masjid, boleh napa mbatan? Boleh. Ibu-ibu keluar rumah, ya Allah kasihan ya, kalau di Indonesia tuh yang nganterin anak ke sekolah tuh ibu-ibu. Ya, untuk nganterin anak ke sekolah, boleh. Padahal kalau di mana-mana Bu, saya lihat di Timur Tengah itu yang nganterin anak sekolah tuh bapak-bapak. Jadi kalau saya pikir-pikir, Masya Allah nih, ibu-ibu Indonesia itu yang ke pasar yo ibu-ibu, yang ngantar sekolah ya ibu-ibu, bahkan yang ngantar suaminya kerja ya ibu-ibu. Ya ada loh, Masya Allah, ada memang, Masya Allah. Jadi saya pernah melihat ya kondisi di mana wanita ini, istri ini ngantar kemana-mana, Masya Allah. Padahal itu kelak yang akan ditanya oleh Allah di akhirat Bu, siapa yang ngantar anak sekolah? Siapa tanggung jawabnya sebenarnya? Suami. Ya, jadi Masya Allah ibu-ibu Indonesia itu superwoman. Ya, semua dikerjakan. Subhanallah. Padahal kata Syekh Utsaimin, asal hukum para wanita itu adalah diam di rumah. Waqarna fi buyutikun. Nah, kapan keluar? Kalau ada hajat, kalau ada keperluan yang memang itu diperbolehkan oleh syariat. Bu, mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata ini. Ini bukan dari saya kata-katanya, tapi dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Terkadang ketika kita mendengar perkataan ini, kita akan mengatakan dalam hati, ya Allah, berarti perempuan itu dikungkum aja di rumah. Masya Allah ya. Padahal subhanallah Bu, dengan keberadaan kita di rumah itu akan semakin mudah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Saya pernah berjumpa dengan seorang wanita yang dia bercerita kepada saya, Ustazah, saya tuh paling gak betah di rumah. Saya tuh pengen keluar dari rumah. Kayaknya kalau sudah keluar rumah tuh merdeka, kata dia ya. Terus saya bilang ini, sudah punya suami, sudah punya anak. Terus saya bilang, saya sudah menduga kayaknya ini ada apa-apa ini dengan perempuan ini. Terus akhirnya ketemu lagi, dia cerita kalau ternyata ya ibu ya, di situ tuh dia terkena sihir. Jadi rasanya kalau di rumah itu menurut dia panas, nggak suka sama suaminya, nggak suka sama anak-anaknya. Ya, Masya Allah. Dan saya katakan dari cerita-cerita beliau, saya katakan berarti sekarang jenengan harus meruqyah diri sendiri. Karena fitrahnya seorang wanita itu Bu, fitrahnya itu betah di rumah. Ya, betah di rumah. Kalau sampai dia nggak betah di rumah, ada masalah dalam dirinya. Ya, ada masalah dalam dirinya. Baik itu dirinya ataupun dengan keluarganya. Jadi ibu-ibu tanya, saya tuh tipe perempuan yang senang di rumah atau di luar rumah? Ya, kalau senang di dalam rumah, alhamdulillah. Kalau senang di luar rumah, evaluasi lagi. Kira-kira kenapa, apa yang menyebabkan saya kok senangnya di luar rumah? Gitu ya, Masya Allah. Dan itu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua kaum wanita. Oh iya, boleh nggak kaum wanita keluar untuk mengajar? Boleh nggak? Sesama wanita? Boleh. Nah, bekerja dan jualan itu sebenarnya tanggung jawab laki-laki. Tulang punggung keluarga yang besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum laki-laki. Kita itu fitrahnya adalah tulang rusuk bagi kaum laki-laki. Kalau kita bisa menjadi tulang rusuk, mengapa kita berlelah-lelah menjadi tulang punggung? Ya, itu ibu-ibu yang mesti kita harus sadari
betul bahwa sebenarnya tugas kita itu bukan untuk memimpin, bukan untuk banyak keluar rumah, tapi tugas kita menyiapkan generasi para pemimpin yang akan memimpin negeri yang tercinta. Begitu ya Ummu Qurrata. Jadi tugas berjualan, tugas mencari uang itu sejatinya adalah tugas suami kita. Baik. Dan satu lagi. Ini nih teman-teman, hadis ke-21 ya. Baca satu lagi hadis ke-21. Yuk baca bareng-bareng. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat israfaha syaitan. Di sini ini sambungan biar nanti hadis ke-22 beda tema. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud sudah pernah kita bahas belum ya? Di hadis keberapa? Berarti tadi yang bilang sudah itu sepertinya di hadis Arba'in Nawawi. Ya. Saya sedikit saja menjelaskan biografi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini Bu adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau yang terkenal dengan sebutan 4 Abdullah yang masyhur. Jadi para sahabat ini banyak sekali Abdullah. Kenapa para sahabat itu banyak yang menamai anak-anaknya dengan Abdullah? Karena nama Abdullah dan Abdurrahman adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling masyhur, yang paling terkenal dari Abdullah itu ada 4. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Ada 4-nya. Ini Abdullah. Masya Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan seorang qori. Apa itu qori? Pembaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dan beliau juga terkenal dengan seperti Abdullah bin Abbas. Terkenal dengan orang yang pandai tafsir Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga terkenal sebagai sahabat yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang mana Rasulullah mengatakan al-mar'atu aurah. Ini Rasulullah yang mengatakan Bu, wanita itu sesungguhnya adalah aurat. Faida kharajat, kalau dia keluar dari rumahnya istashrafahash syaitan. Ya Allah Bu, ini bagi orang Indonesia ini habis sin besar, shin kecil, ketemu lagi shin besar. Ya. Istashrafahash syaitan, ya, maka syaitan akan memperindahnya. Saya sering mengatakan subhanallah, ada perempuan itu yang kulitnya black, kemudian dia berdandan, keluar rumah, ketemu laki-lakinya matanya dijadikan sama syaitan, lihat wanita tersebut bukan black tapi black sweet. Atau mungkin betul, subhanallah, jadi mata yang sebenarnya matanya biasa aja, cuman dikasih apa tuh Bu namanya Bu? Soft lens. Warnanya biru-biru gitu ya. Terus keluar rumah ketemu laki-laki, kata laki-lakinya ini kayaknya bukan orang Indonesia ini ya. Kayaknya ini orang Londo gitu ya. Orang blasteran ya, karena lihat matanya dipercantik oleh setan. Terus laki-laki itu penasaran, rumahnya wanita ini di mana ya? Ternyata dia blasteran, lumayan kalau dijadikan sebagai istri bisa memperbaiki keturunan katanya ya. Ternyata setelah menikah dilepaslah softline-nya jadi hitam lagi. Ya Masya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi ini teman-teman, Rasulullah yang mengatakan demikian. Ketika kita keluar dari rumah, maka perhatikan apa yang kita pakai, apakah ada parfum yang kita semprotkan atau tidak. Perhatikan juga sandal kita, bukan sandal perhiasan yang kita di kaki itu yang kemerincing. Nah, itu juga nggak boleh ya, karena akan mengundang perhatian bagi kaum laki-laki. Masya Allah. Dan ini semuanya demi kita menjadi hamba Allah yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat wahai Rabbku. Dan semoga Allah jadikan kita calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.